Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang yang teduh ini kita semua bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Mahdi yang megah ini untuk menghadiri undangan Allah yang berupa sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita, pengorbanan kita dari rumah sampai ke tempat yang mulia ini tercatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, sosok yang sangat mencintai umatnya dan sangat dicintai oleh umatnya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kapanpun dan dimanapun kita berada, marilah senantiasa kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita memasuki bulan Syawal. Setelah 1 bulan penuh kita beraktivitas, beribadah, berjuang di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan pengajaran, pendidikan, dan penuh dengan hikmah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengambil
hikmah-hikmah atau pendidikan atau pembelajaran yang terdapat di bulan-bulan Ramadan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan gambaran kepada kita melalui ayat-ayat kauniyahnya. Ada setidaknya 3 hewan yang melakukan pertapaan atau puasa yang bisa dianalogikan dengan puasa kita. Yang pertama, puasa yang dilakukan oleh ular. Setelah beberapa hari berpuasa, ular tetap menjadi seekor ular. Ular melakukan puasa atau bertapa beberapa hari, tapi begitu selesai berpuasa, dia hanya ganti kulit. Tetap menjadi ular yang bengis. Tentu saja kita tidak mau Ramadan yang telah kita lewatkan itu, puasa kita seperti puasanya ular. Yang seperti apa kita sebelum Ramadan, menjadi tetap seperti itulah diri kita sesudah bulan Ramadan. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, gambaran yang kedua yang diberikan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah adalah jentik-jentik atau tempayak yang juga melakukan puasa, atau kita kenal dengan pupa atau kepompong. Beberapa hari jentik-jentik ini berpuasa atau bertapa di dalam pupanya, kemudian berubah menjadi sosok yang lebih sempurna. Yang tadinya dia hanya tinggal di dalam air, kemudian dia bisa terbang ke segala penjuru dunia. Tetapi hanya fisiknya saja yang berubah. Setelah mengalami pupa atau berpuasa di dalamnya, jentik-jentik ini berubah menjadi nyamuk yang lebih merugikan lagi. Dia menghisap darah binatang atau manusia. Bahkan kita ingin menghanguskan hewan ini. Tentu saja sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tidak mau puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini seperti puasanya jentik-jentik yang berubah menjadi nyamuk. Tentu saja yang kita harapkan adalah seperti puasa yang dilakukan oleh seekor ulat yang di dalam kepompongnya dia berpuasa kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja kita semua tahu bahwa sebelum melakukan kepompong atau melakukan pertapaan di dalam kepompong atau berpuasa di dalam kepompong, seekor ulat itu sangatlah mengerikan. Bahkan orang tua itu melarang anak-anaknya untuk mendekati karena takut gatal-gatal. Kemudian dia juga merugikan para petani karena memakan dedaunan yang ada di dalam pertanian atau perkebunan. Begitu dia berpuasa, dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang memberikan kemanfaatan bagi seluruh alam, membantu penyerbukan dari bunga satu ke bunga yang lain. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harapannya seperti itulah puasa kita di dalam bulan Ramadan, yang mungkin sebelum bulan Ramadan kemarin hubungan kita dengan Allah itu masih kurang. Kita harapkan setelah kepompong Ramadan itu kita keluar, harapannya hubungan kita dengan Allah lebih dekat lagi, akidahnya. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini kita sering mendapatkan video yang dibagikan oleh teman-teman kita tentang kejadian yang ada di saudara kita di Palestina sana. Beberapa video itu membuat diri kita miris, membuat hati kita ikut bersedih dan kasihan kepada mereka. Tapi ada juga beberapa video yang membuat diri kita malu. Apakah kita sudah seperti mereka? Ada satu video yang menunjukkan bahwa seorang anak yang dicekik oleh tentara Zionis Israel laknatullah itu tetap mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekuat itulah akidah
anak-anak yang ada di Palestina. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita yang selalu kita dampingi, yang selalu kita bimbing, yang kita besarkan dari kecil hingga dewasa, hingga remaja, apakah sekuat itu keimanan anak-anak kita? Ketika ditakut-takuti dengan dibunuh, tetap menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika diiming-imingi, kalau kamu tetap bersyahadat, aku bunuh. Kalau kamu ikut aku ke Yahudi, aku bebaskan. Apakah anak-anak kita tetap memilih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kita tanyakan pada diri kita. Oleh Allah, tidak hanya video itu, ada satu video lagi, seorang ibu yang menyampaikan bahwa ketika melihat anaknya syahid membela Masjid Al-Aqsa, wahai kaum muslimin, ini anakku yang kedua yang syahid. Kakaknya sebelumnya syahid mendahului anakku ini. Aku rela, aku ridho, tidak ada masalah rumahku dirobohkan, rumahku dihancurkan, tapi aku tidak rela Masjid Al-Aqsa yang ada jejaknya Rasulullah di situ dihancurkan oleh kaum Israel. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya, apakah istri-istri kita, apakah ibu-ibu kita, apakah anak-anak perempuan kita memiliki jiwa yang seperti ibu ini, yang menginginkan anak-anaknya syahid untuk membela Islam kita? Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan pertanyaan untuk kita, diri kita sendiri, sekuat merekakah iman kita? Sekuat merekakah akidah kita? Dengan adanya Ramadan kemarin, Allah setelah membimbing kita, menguatkan akidah kita. Kita tidak berani makan, kita tidak berani minum, kita tidak berani melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal tidak ada orang yang tahu, tapi karena keyakinan kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa bersama dengan kita, Allah akan memberikan hadiah kepada kita, maka kita tidak berani membatalkan puasa. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah meninggikan keyakinan kita kepada Allah melalui pendidikan di kepompong Ramadan. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, andaikan keyakinan yang kita miliki ini, keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita, maka kita seandainya kita bawa ke luar dari bulan Ramadan, selama di luar bulan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka hidup kita akan menjadi enak, hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi berkah. Kita tidak takut dengan tantangan-tantangan para penjajah-penjajah. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jikalau setidaknya penduduk-penduduk di dalam sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memunculkan keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Mudah-mudahan keberkahan itu meliputi diri kita, dan mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah untuk senantiasa menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tingkatkan akidah kita. Kita kuatkan dengan kejadian yang terjadi di Palestina. Kita bimbing anak-anak kita. Kita kuatkan seperti akidahnya anak-anak kita yang ada di Palestina. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita kuatkan ibadah kita lagi. Kita kuatkan puasa kita lagi, mengkaji keilmuan tentang Islam. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selain hubungan kita yang tadinya kurang baik dengan Allah, setelah kepompong Ramadan itu kita menjadi lebih baik, maka hubungan kita dengan diri kita sendiri kita perbaiki juga. Kita perbaiki juga, karena kita dilatih oleh Allah selama bulan Ramadan. Kita dilatih untuk menghargai diri kita. Yang tadinya kita menyepelekan diri kita, ternyata dengan puasa kita lebih tahu bahwa diri kita itu kuat. Kemudian kita yang tadinya suka bergadang di malam hari, Allah melatih diri kita untuk tidur lebih awal, kemudian supaya bisa makan sahur. Kita lebih melatih diri kita sendiri. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kadang memang kita itu sering meremehkan diri kita, kurang menghargai diri kita sendiri. Padahal Allah
itu menciptakan diri kita itu dengan sebaik-baiknya, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah itu menciptakan diri kita itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu marilah kita menjadi manusia yang baik, yang terbaik. Kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat yang terbaik dari umat-umat yang lain. Siapa itu? Yang menyerukan kepada kebaikan, yang mencegah kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu marilah dari diri kita sendiri. Marilah kita ajak keluarga kita, masyarakat kita, mungkin yang punya channel atau yang punya jalan dengan pemerintahan, kita ajak dia untuk menyerukan kebaikan. Kita serukan kebaikan pada mereka. Kita ajak mereka untuk mencegah kemungkaran, termasuk yang terbunyi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita itu tidak suka dengan penjajahan yang ada di dunia. Maka kita rayu, kita ajak pemerintahan sekitar kita yang kita kenal untuk mengirimkan tentaranya untuk menghentikan penyerangan-penyerangan yang ada di negeri Timur Tengah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang ketiga setelah kita dari bulan Ramadan adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia yang lain. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka sekarang mumpung dibuka lebar-lebar untuk berinfak, bersedekah seperti yang diumumkan oleh Takmir Masjid Al-Mahdi tadi, monggo kirim sumbangan yang banyak ke saudara-saudara kita yang di Palestina. Semakin bermanfaat kita, maka itulah kita semakin baik menjadi manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hamdan wa syukronila amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita harus senantiasa berteman dengan rasa syukur itu kepada kita dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah sepeninggal bulan Ramadan kita tetap bisa merasukkan hikmah-hikmah bulan Ramadan ke dalam diri kita, dan kita bisa mengaplikasikan atau melaksanakan semua pelajaran yang ada di dalam bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Hubungan kita dengan Allah semakin baik, hubungan kita dengan diri kita semakin baik, dan hubungan kita dengan manusia yang lain semakin baik dan alam semesta. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syahratil maut wa najatan minan nar wa afina rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa diri kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah diri kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
bimbinglah keluarga kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah untuk selalu di jalan-Mu ya Allah, untuk selalu menyeru kepada kebenaran ya Allah, dan mencegah kemungkaran ya Allah. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di belahan bumi seluruh negeri Islam ya Allah, terutama di Palestina sekarang ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah, berikan kesabaran ya Allah, berikan ketabahan ya Allah, dan berikan kemenangan atas kaum muslimin yang ada di sana dan di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.